Hi, welcome to my video. Halo sahabat belajar, selamat datang di video saya. My name is Diki Rizwandi, and I am an English teacher. In this occasion, dalam kesempatan hari ini, I'm going to talk about the descriptive text for SMA level 10. Have you ever heard about descriptive text before? Maybe yes, or maybe no, because this descriptive text is already actually taught in junior high school. Materi ini sebetulnya udah diajarkan di SMP ya. Pernahkah sahabat belajar mengunjungi beberapa tempat wisata di Indonesia seperti Candi Borobudur misalnya, Bali, Raja Ampat, Danau Toba, atau kan Lombok? Jadi apa sih yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text sebetulnya tidak hanya menjelaskan tempat wisata saja, bisa menjelaskan orang, bangunan, dan beberapa tempat lainnya. Tetapi akan kita fokuskan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana descriptive text untuk menjelaskan tentang tempat wisata dan tempat bersejarah di Indonesia. Kemudian ada kompetensi dasar yang harus sahabat belajar kuasai, yaitu yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Kemudian yang kedua, KD tentang teks deskriptif, saudara juga sahabat belajar diharapkan untuk menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, dalam kesempatan hari ini, sahabat belajar akan belajar mengenai kompetensi dasar 4.4.1. Oleh karena itu, kita mulai dari definition. Apakah sahabat belajar sudah tahu apa yang dimaksud dengan descriptive text? Ya, descriptive text adalah a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Descriptive text adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan orang, kemudian hewan, atau tempat dan benda. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi sahabat belajar biasanya menuliskan deskripsi atau menuliskan penjelasan mengenai sesuatu ketika ingin orang yang sahabat belajar hadapi nanti tahu apa yang sahabat belajar ingin ceritakan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang apa sih tujuan dari descriptive text ini, ya. Yang pertama, tentunya the purpose of descriptive text adalah to describe. Ini satu-satunya dan paling utama adalah to describe what and who. Of course, it could be person, thing, or place in specific. Kita mulai dengan generic structure of descriptive text. Apa itu generic structure? Generic structure adalah susunan yang ada di teks deskriptif. Ada dua. Yang pertama susunannya adalah identification. This part introduce where or who the subject being described is. Bagian ini adalah bagian mengenai pengenalan tentang siapa atau apa yang akan dideskripsikan di teks tersebut. Kemudian di paragraf selanjutnya adalah description. This part shows the detailed description of subject. It might include the information about the appearance of qualities of the subject. Paragraf selanjutnya, sahabat belajar akan dijelaskan mengenai description atau penjelasan dari identification sebelumnya. Kita lihat contoh teks di samping. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. So, ini merupakan penjelasan tentang apa sih Borobudur, seperti itu. Kemudian di paragraf selanjutnya kita punya description. Borobudur Temple consists of 6 square floors and so on and so forth. So, this paragraph ini adalah paragraf yang mendeskripsikan tentang identification yang atas tadi. Nah, itu generic structure atau bagian-bagian yang ada di descriptive text, yaitu ada identification dan kedua description. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar tentang language feature. Ada 3 language features yang utama dalam descriptive text, yaitu pertama, using simple present. Simple present ini merupakan salah satu tenses dasar yang harus sahabat pelajari. Yang kedua, adjective and adverb. Tentu saja, karena ini menjelaskan atau mendeskripsikan, maka sahabat belajar juga harus tahu bagaimana kata sifat dan kata keterangan. Karena kedua hal ini nanti akan digunakan ketika sahabat belajar
mendeskripsikan atau menjabarkan sesuatu. Yang ketiga adalah using present passive voice. Passive voice itu adalah kalimat pasif, artinya kalimat yang subjeknya dilakukan pekerjaan. Yang pertama, simple present dulu. Nah, dalam simple present ini bisa sahabat belajar lihat ada beberapa kata yang sudah diberikan highlight biru. Ini merupakan a simple present tense. For example, number 1, Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Di sini menggunakan is ya. Is berarti simple present. Artinya apa? Simple present ini juga bisa berarti bahwa ini adalah general truth atau kebenaran umum. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan adjective and adverb. Seperti apa? Sahabat belajar di sini bisa dilihat ada dua highlighter, yaitu yang warna orange dan warna biru. Yang warna orange ini yaitu adjective seperti historical atau well known. Kemudian yang warna biru dia adalah adverb seperti in Indonesia, in UNESCO, in Magelang, on each level, on the top center. Kalau sahabat lihat dan perhatikan di sini adverbnya sudah sedikit berpola ya. Adverb yang digunakan di sini kebanyakan menggunakan adverb of place atau keterangan tempat. Tapi ada juga yang bukan keterangan tempat, tetapi memang mostly atau kebanyakan di dalam descriptive text we are using a place. Kemudian selanjutnya sahabat belajar juga bisa lihat ada passive voice. Ya di sini using present passive voice bisa dilihat sahabat belajar di kalimat yang diberikan highlight warna biru, it is considered. Nah, it is considered itu kan berarti subjeknya dikenai pekerjaan. Maka dari itu, kalimat ini merupakan kalimat pasif. Biasanya, kalimat pasif itu kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan ter atau di. Kemudian sahabat belajar berikut merupakan list vocabulary atau kata-kata yang bisa sahabat belajar gunakan ketika sahabat belajar membaca atau membuat deskriptif. Baik begitu sahabat belajar, kurang lebih apa yang terdapat di dalam sebuah deskriptif text. Baik sahabat belajar, mari kita coba berlatih. Ya, mari kita coba berlatih untuk mengerjakan salah satu bentuk soal di deskriptif text. Sahabat belajar silahkan untuk di-pause terlebih dahulu videonya, kemudian dibaca. Nah, kalau sahabat belajar sudah membacanya, coba kita sekarang lihat ke jenis pertanyaannya yang mungkin muncul di dalam sebuah descriptive text. First, question for example, what is the purpose of the text? Ya, kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah to describe Maimun Palace, of course. Ya, baik. Sahabat belajar, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 2. Kita lihat di sini. Silakan di-pause terlebih dahulu, sahabat belajar. Ya, kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah A. Terdapat di paragraf kedua. Di situ disebutkan bahwa the building stands on an area of 2,772 square meters and is the heritage of the Delhi Sultanate. Ya, gampang ya sahabat belajar. Yang ketiga, pertanyaannya adalah it combines Islamic, Dutch, and Malay architecture. And paragraph 3. Ya, sudah, dan jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah the Maimun Palace. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, sahabat belajar. Ya. Dan jawabannya adalah B ya. Kalau kita lihat bahwa yang A artinya itu mengerikan, yang B itu mempesona, kemudian yang C itu kuno, yang D itu tua, dan yang E itu baru. Jadi jawaban yang tepat adalah mempesona atau memesona ya. Oke sahabat belajar, itu saja pada kesempatan hari ini kita telah belajar mengenai descriptive text. Nanti sahabat belajar bisa belajar lebih lagi mengenai descriptive text. Coba berlatih mencari teks-teks yang berbentuk deskriptif. Nanti coba untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Baik sahabat belajar, video ini materinya juga bisa sahabat belajar lihat di YouTube-nya Gia Academy. Sebelum tutup, saya akan menutup kegiatan pada kesempatan ini dengan sebuah proverb, don't tell people your dream, show them.
Selamat belajar, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.